Senyum manis mereka selalu membuatku semangat. Kasih sayang mereka tak pernah lepas dariku. Saat jauh dari mereka, aku rapuh. Cinta mereka lebih dari segalanya. Kita memang tak memiliki banyak hal yang bersifat material. Tapi kebersamaan kita jauh lebih indah daripada semua itu. Cinta dan kasihku selalu ada sampai akhir hayat. Aku merasa utuh saat berada di dekat keluargaku. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri indah. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, suatu hari Ibu Agus ditanya sama teman baiknya, "Bu Agus, kalau sekarang ini suami ibu dan anak ibu sakit keras, terus di dunia ini hanya ada satu butir obat pil yang bisa menyembuhkan mereka. Kira-kira ibu akan memberikan obat tersebut kepada siapa? Kepada suami ibu atau kepada anak ibu?" Ingat ya Bu, obat pil itu tidak bisa dibagi dua. Sehingga kalau ibu tidak memilih, maka dua-duanya akan mati. Ditanya demikian, Ibu Agus merasa kesulitan untuk menjawabnya. Tetapi karena terus didesak, akhirnya Ibu Agus dengan berat hati mengatakan, "Saya akan memberikan obat tersebut kepada anak saya. Karena anak saya adalah anak saya sendiri, sedangkan suami saya adalah anak orang lain." Saudara, tentu jawaban ini adalah jawaban iseng ya. Sebab kalau pilihannya adalah antara hidup dan mati, maka siapapun pasti tidak akan mudah untuk memilihnya. Kecuali kalau relasi kita sedang tidak baik dengan pasangan, maka dengan mudahnya
kita akan pilih anak. Atau kalau relasi kita sedang tidak baik dengan anak, maka dengan mudahnya kita akan pilih pasangan. Tetapi sejauh relasi kita dengan pasangan dan dengan anak baik-baik saja, maka menjawab pertanyaan di atas bukan hal yang mudah. Mengapa? Sebab buat kita, keluarga adalah segala-galanya. Kita tidak rela kehilangan salah satu dari mereka. Makanya kalau anak atau pasangan sakit, uang habis buat berobat juga tidak apa-apa. Jual motor, mobil, bahkan rumah pun kita rela. Yang penting anak atau pasangan sembuh. Ya, kita rela kehilangan apa saja asal jangan kehilangan mereka. Karena keluarga adalah segala-galanya buat kita. Keluarga adalah harta yang paling berharga, seperti dikatakan dalam lagu di awal tadi. Nah, karena keluarga adalah harta yang paling berharga, maka seharusnya menjaga keutuhan keluarga adalah hal yang sangat penting. Tapi sayangnya, sikap dan perbuatan kita tiap hari tidak selalu menunjukkan kalau keluarga adalah harta yang paling berharga. Sikap dan perbuatan kita tiap hari justru bukan menjaga keutuhan keluarga, tetapi malah menghancurkan keluarga. Contohnya, banyak kan suami atau istri tinggalkan keluarga demi wanita lain atau pria lain. Banyak kan suami atau istri yang demi mengejar karir atau demi mencari uang nggak ada waktu buat pasangannya, tidak ada waktu buat anaknya. Sampai anaknya sering merasa kesepian, terus lebih senang menginap di rumah orang lain. Banyak kan suami atau istri yang senangnya menghakimi, menggurui, sampai pasangannya atau anaknya jadi malas untuk curhat padanya. Banyak kan suami atau istri yang sangat dominan, selalu ingin mengatur, sampai pasangannya jadi sebel. Atau sampai anaknya jadi ingin cepat-cepat menikah, keluar dari rumah supaya bisa bebas dari orang tua. Atau banyak kan suami atau istri yang biarpun anaknya sudah menikah, tapi tetap memperlakukan anaknya seperti anak kecil yang harus nurut padanya. Atau masih terus saja ikut campur dalam pengambilan keputusan rumah tangga anaknya. Atau banyak kan suami atau istri yang kalau marah mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, sampai pasangannya atau anaknya sakit hati lalu kabur dari rumah. Atau banyak kan suami atau istri yang suka membanding-bandingkan anaknya, membanding-bandingkan menantunya, sampai anaknya atau menantunya bukan hanya punya luka batin, tapi juga jadi tidak akur satu sama lain. Atau banyak kan suami istri yang ribut terus sampai anaknya tidak betah di rumah. Atau banyak kan suami atau istri yang kalau di luar rumah baiknya seperti apa, tapi kalau di rumahnya sendiri galaknya seperti macan, sampai pasangannya atau anaknya lebih senang kalau dia tidak pulang, dan selalu merasa ketakutan kalau dia berada di rumah. Atau banyak kan suami istri yang hobinya ngomongin yang jelek tentang menantunya, ngomongin yang jelek tentang mertuanya, sampai menantunya atau mertuanya jadi sakit hati. Atau banyak kan suami atau istri yang biarpun anaknya sudah menikah, tapi tetap ingin mendapat prioritas utama di hati anaknya, sampai anaknya jadi sering ribut sama pasangannya karena pasangannya merasa cemburu dan dinomorduakan. Atau banyak kan suami atau istri yang kalau lagi marah mertuanya dibawa-bawa, sampai pasangannya sakit hatinya jadi double. Kamu tuh ya persis papamu, gak bisa cari uang. Kamu tuh ya
persis mamamu. Borosnya minta ampun. Ya, tanpa sadar, sikap dan perbuatan kita bukan menjaga keutuhan keluarga, tapi malah menghancurkan keluarga. Terus, bagaimana supaya keluarga kita bukan hanya tetap utuh, tapi juga boleh dipenuhi dengan keharmonisan dan kebahagiaan? Caranya tidak bisa tidak. Setiap kita harus mau mengikuti gaya hidup Yesus. Gaya hidup Yesus itu seperti apa? Gaya hidup Yesus adalah gaya hidup yang eksentrik, yang keluar dari diri sendiri sebagai pusat. Atau gaya hidup yang tidak lagi mencari kepentingan sendiri, tapi lebih mengutamakan kepentingan Allah Bapanya dan sesamanya manusia. Makanya lihat, selama berada di dunia, Yesus selalu rela berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Bahkan saat lelah pun, Yesus rela korbankan waktu istirahatnya demi memberi makan yang lapar, mengobati yang sakit, menghibur yang susah, dan mendoakan para pengikutnya. Biarpun Yesus itu guru, Yesus rela korbankan harga dirinya demi membasuh kaki murid-muridnya. Juga ketika disakiti, biarpun Yesus bisa membalas, tapi Yesus tidak membalasnya. Dan puncaknya, Yesus rela korbankan nyawanya supaya manusia selamat. Jadi lihat, Yesus tidak pernah mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Nah, kalau setiap kita mengikuti gaya hidup Yesus yang tidak mencari kepentingan sendiri, tapi lebih mengutamakan kepentingan Tuhan dan orang lain, maka apa yang akan kita lakukan di tengah keluarga kita? Kita juga pasti tidak akan bersikap egois. Demi Tuhan dan demi anak, kita akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga kita, walaupun pasangan kita tidak bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Demi kebahagiaan anak, kita juga akan berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman, jauh dari keributan, supaya anak bahagia dan betah di rumah. Demi kebahagiaan rumah tangga anak kita, kita juga akan terus menghormati dan mengasihi menantu, walau menantu kita mungkin bukan menantu pilihan. Demi menjaga relasi yang baik dengan pasangan, kita juga akan terus menghormati mertua kita. Demi Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita, kita juga akan terus berbuat baik kepada pasangan, kepada anak, kepada mertua, kepada menantu, walau mungkin mereka jahatnya seperti apa kepada kita. Kita juga tidak akan otoriter, memaksa pasangan, memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita. Kita juga tidak akan pergi memuaskan hobi atau bersosialisasi dengan teman saat kita tahu pasangan atau anak kita sedang sakit dan butuh kehadiran kita. Kita juga tidak akan membela anak kalau anak kita dan pasangannya berantem. Sebab ada kan orang tua yang begitu, biarpun anaknya yang salah, tapi tetap anaknya yang dibela dan menantunya yang disalahkan. Kita juga tidak akan pernah berpandangan uang pasangan adalah uangku, tapi uangku adalah uangku sendiri, bukan uang pasanganku, sehingga kita bisa memakainya dengan seenak kita. Ya, kalau setiap kita mengikuti gaya hidup Yesus yang tidak egois, yang lebih mengutamakan kehendak Tuhan dan kebaikan buat orang yang kita kasihi, maka keluarga kita bukan hanya bisa tetap utuh, tetapi pasti akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera.
Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku sujud menyembah-Mu. Inilah keluargaku Tuhan, berkatilah, lindungilah, dan jagailah semuanya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau setia melayani-Mu. Kami bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Salam kasih kami.